Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 41. Saya Nesya Hanatul Haya dengan NIM 2510431033 dan rekan saya. Saya Rahma Azalia Razak dengan NIM 2510432024. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan kode program Python yang berjudul Travel Planner. Program ini kami buat untuk membantu pengguna merencanakan perjalanan sesuai dengan tujuan wisata, lama perjalanan, dan anggaran yang harus disiapkan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan kerja program beserta setiap bagian dari kode yang kami buat. Yang pertama itu sebelum kami menjalankan program, kami memasukkan dua modul yaitu import time dan import OS. Import time kami gunakan untuk seperti contohnya itu time sleep 0,5 detik dan import OS itu kami gunakan seperti OS sistem clear untuk menghapus layar Windows. Yang pertama itu ada fungsi loading. Fungsi loading di sini itu dev loading diminta untuk menampilkan memproses data for i in range sebanyak 5 kali atau melakukan perulangan sebanyak 5 kali, lalu menampilkan karakter titik yang mana itu dilakukan sebanyak 0,5 detik untuk setiap karakter titik. Lalu di print atau ditampilkannya baris baru. Kemudian fungsi kedua yaitu menampilkan destinasi. Dev tampil destinasi, tampilkan daftar destinasi dengan nomor urut mulai dari 1. For kota in destinasi, untuk kota yang ada di destinasi, print atau tampilkan nomor karakter titik, kota, serta biaya dasar untuk ke kota tersebut. Lalu nomor plus sama dengan 1 itu agar nomor urutnya mulai dari 1. Yang ketiga itu ada fungsi menyimpan data ke file. Dev simpan riwayat, nama, tujuan, lama, biaya. Yang pertama, kita membuka file yang mana file sama dengan open riwayat travel.txt tanda kutip A. A itu adalah append atau mode append digunakan agar untuk menyimpan riwayat agar riwayat yang baru tidak menghapus riwayat yang lama. Kemudian file write nama, yang mana file write ini artinya kita menuliskan atau menambahkan file ke dalam riwayat simpan riwayat file ini. Lalu kita juga file write destinasi, durasi, total biaya, serta memberi pembatas agar kita bisa membedakannya dengan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu file titik close yang mana kita menutup file tersebut atau fungsi tersebut. Selanjutnya yaitu ada data destinasi yang mana data destinasi ini itu digunakan dictionary. Kenapa di sini menggunakan dictionary? Karena di sini terdapat key dan value. Key-nya yaitu adalah nama kota seperti Padang, Bukit Tinggi, Pekanbaru, Jakarta, dan Bali. Sedangkan value-nya itu adalah harga dasar atau biaya dasar dari kota tersebut. Seperti Padang yang berharga 500.000, Bukit Tinggi 300.000, Pekanbaru 700.000, Jakarta 1.500.000, dan Bali 2 juta. Selanjutnya yaitu ada data aktivitas. Data aktivitas di sini menggunakan list atau array satu dimensi, yang mana aktivitas sama dengan wisata alam, kuliner, belanja oleh-oleh, fotografi, bermain di pantai. Yang selanjutnya itu ada data jadwal. Data jadwal di sini menggunakan array 2 dimensi, yang mana hari pertama, hari 1, berangkat, hari 2, wisata, hari 3, belanja oleh-oleh, hari 4, pulang. Di sini menggunakan array 2 dimensi karena terdapat dua data yang saling keterkaitan. Lalu yang berikutnya adalah tampilan awal, print, atau tampilkan travel planner.
Yang berikutnya yaitu pengguna diminta menginputkan nama atau memasukkan nama agar nama tersebut tersimpan dalam variabel nama. Kemudian panggil fungsi loading, panggil fungsi tampil destinasi. Fungsi di sini digunakan agar kode dapat digunakan dengan mudah atau dipanggil dengan mudah, sehingga kita tidak perlu membuat kode program berulang kali. Yang selanjutnya yaitu tujuan atau pilih destinasi yang dilakukan oleh pengguna. Lalu, destinasi yang dipilih oleh pengguna disimpan dalam variabel tujuan. Di sini menggunakan sintak title agar destinasi yang ditulis oleh pengguna, walaupun menggunakan huruf kecil, nantinya huruf awal kata destinasi yang ditulis oleh pengguna tersebut akan tetap tertulis huruf kapital di awal katanya. Lalu, selanjutnya yaitu if tujuan in destinasi. Jika tujuan ada di dalam dictionary destinasi, lalu kita buat dictionary untuk mengubah huruf menjadi angka, konversi satu dalam bentuk huruf menjadi angka, sampai seterusnya. Ini digunakan agar ketika pengguna memasukkan angka dalam bentuk angka ataupun kata huruf seperti ini, program akan tetap membacanya. Lalu lama sama dengan input, masukkan lama perjalanan hari, titik lower. Di sini pengguna diminta memasukkan lamanya perjalanan, lalu disimpannya lama perjalanan tersebut dalam variabel lama, dan di sini menggunakan lower, menggunakan sintak lower itu agar perjalanan itu tercatat dengan huruf kecil dalam kata harinya. Lalu kita mengecek apakah input tersebut berupa angka. If lama titik is digit itu untuk mengecek apakah input tersebut berupa angka atau bukan. Lama sama dengan integer lama agar data lama ini tetap terbaca sebagai angka, yaitu integer. Lalu mengecek apakah input berupa huruf, elif lama in konversi. Jika data yang dimasukkan dalam lama ini merupakan huruf, maka akan dikonversi menjadi angka. Jika bukan angka maupun huruf yang tersedia, else print input tidak valid, masukkan angka atau huruf yang sesuai, kemudian keluar atau exit. Selanjutnya, harga destinasi diambil dari dictionary. Kemudian biaya harian dihitung dengan rumus lama perjalanan dikali 100.000. Setelah itu, total biaya dihitung menggunakan rumus biaya tujuan ditambah biaya harian. Setelah perhitungan selesai, program menampilkan aktivitas wisata, kemudian jadwal perjalanan. Berikutnya, program menampilkan ringkasan perjalanan yang berisi nama pengguna, tujuan destinasi, lama perjalanan, dan total biaya yang diperlukan. Data tersebut kemudian disimpan menggunakan fungsi simpan riwayat yang berisikan nama, tujuan, lama, dan total biaya. Apabila pengguna tidak mengisi tujuan, program akan menampilkan pesan bahwa destinasi tidak boleh kosong. Dan sedangkan apabila destinasi tidak terdapat pada dictionary, program akan menampilkan pesan bahwa destinasi tidak tersedia. Selanjutnya, program menanyakan apakah pengguna ingin melihat riwayat perjalanan, yaitu bisa iya atau tidak. Di dalam kode program kami lambangkan dengan huruf Y dan T. Jika pengguna memilih Y, maka program membuka file menggunakan mode R atau mode baca atau mode read. Kami juga menggunakan try except di sini untuk mengantisipasi apabila file belum ada. Kami dengan adanya try except, program tidak langsung berhenti ketika terjadi error, tetapi akan menampilkan pesan bahwa belum ada riwayat perjalanan. Dan pada bagian akhir,
Kami membuat efek mengetik. Kami menggunakan perulangan bersarang. Perulangan pertama mengambil setiap kalimat, dan perulangan kedua mengambil setiap huruf. Kemudian, kami menggunakan di sini flash sama dengan true untuk setiap kalimatnya, agar setiap huruf langsung muncul di layar, sehingga menghasilkan efek seperti sedang mengetik. Dan di sini kami juga menggunakan timeslip. Dan terakhir, kami membuat animasi mobil. Animasi dibuat menggunakan perulangan sebanyak 50 kali, yaitu for E in range. Dan posisi mobil digeser menggunakan spasi dikali I, sehingga setiap perulangan mobil berpindah satu langkah ke kanan. Dan di sini kami juga menggunakan pause system untuk membersihkan layar pada setiap perulangan sehingga mobil terlihat bergerak. Setelah animasi ini selesai, program menampilkan ucapan terima kasih sebagai penutup. Dan baik, selanjutnya kami akan menjalankan program Travel Planner sebagai demonstrasi cara kerja program yang telah kami jelaskan. Baik, demikian presentasi dari kami mengenai program Travel Planner. Semoga penjelasannya telah kami sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai cara kerja program yang telah kami buat. Terima kasih atas perhatian Uda, Uni, dan teman-teman semuanya. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pada program yang kami buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.